الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, salah satu di antara akhlak yang harus dimiliki oleh seorang muslim adalah rasa malu atau sifat malu. Sifat malu di dalam bahasa Arab dikatakan dengan al-haya. Tetapi apakah malu itu? Kemudian apakah pembagian malu itu ada berapa? Dan bagaimana kalau sifat malu itu hilang dari kehidupan seorang muslim? Bapak-bapak, ibu-ibu, seorang ulama mendefinisikan malu itu adalah inqibad an-nafs an ityani amrin makhafatad dam. Malu itu adalah mengekang diri untuk melakukan sesuatu karena takut dirinya tercela. Kalau aku melakukan seperti ini, maka saya akan tercela. Enggak melakukan hal itu. Atau ada orang yang mengatakan malu itu adalah sifat atau perasaan yang menimbulkan keengganan melakukan sesuatu yang rendah atau tidak baik. Itu malu. Seseorang yang punya sifat malu, apabila dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam, dia merah mukanya, merah, merasa gak senang. Tetapi kalau orang yang tidak punya rasa malu, dia akan melakukan apa saja dengan tenang, dia seolah-olah tidak melakukan apa-apa. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan bahwa apabila beliau melihat yang tidak disukai, maka beliau akan berubah warnanya, mukanya berubah Rasulullah. Dalam hal ini Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadda hayaan minal adra fi khidriha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat malu. Malunya seperti wanita yang dipingit, sangat malu dia. Fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhi. Dan apabila beliau melihat sesuatu yang tidak disukainya, kami tahu raut mukanya seperti apa. Kami tahu, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis muttafaqun alaih. Jadi Rasulullah kalau melihat sesuatu yang tidak disukainya,
terlihat mukanya. Ya. Sifat malu ini adalah akhlak yang terpuji, yang menjadi keistimewaan di dalam ajaran Islam ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah sabdanya mengatakan, Inna likulli dinin khuluqan. Sesungguhnya setiap agama itu punya akhlak. Wa khuluqul Islam al-haya. Dan akhlak Islam itu adalah al-haya, sifat malu. Rawahu Malik, hadis diriwayatkan oleh Imam Malik. Lebih lanjut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya sifat malu itu diumpamakan sebagai seseorang, sifat malu itu seperti orang yang saleh dia. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak mempunyai sifat malu, maka diibaratkan menjadi orang yang jahat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, beliau mengatakan, "Lau kana al-haya rajulan." Kalaulah seandainya sifat malu itu diumpamakan sebagai seseorang, lakana rajulan salihan, maka sungguh dia itu rajulan salihan, orang yang saleh dia. Kalau malu itu dianggap sebagai manusia, maka malu itu seperti orang yang saleh dia. Walau kana al-fahsu rajulan lakana rajulan su'an. Tapi kalau orang yang al-fahs, yang bengis, maka dia itu adalah diumpamakan sebagai rajulan su'an, yaitu orang yang jahat dia. Rawahu Tabrani, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Bapak-bapak, ibu-ibu, malu itu ada 3. Pertama adalah malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah malu kepada dirinya sendiri, dan yang ketiga adalah malu kepada orang lain. Ketiga sifat malu itu harus dipelihara dan ditumbuhkan terus-menerus oleh setiap orang muslim. Lebih lagi malu kepada Allah yang menjadi sumber sifat-sifat malu yang lain. Mengapa malu kepada Allah menjadi sumber sifat malu yang lain? Malu kepada Allah itu sumbernya iman dan keyakinan bahwa Allah selalu melihat, mendengar dan mengawasinya. Jadi kalau orang punya sifat malu, sumbernya dari mana? Sumbernya adalah malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa malu kepada Allah? Karena sumber sifat malu kepada Allah, sumbernya adalah keimanan, sumbernya adalah keyakinan, dan Allah selalu melihat dan mengawasi dia dalam seluruh gerak-gerik hidupnya. Kalau sudah malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu akan malu kepada dirinya sendiri. Kalau sudah malu kepada dirinya sendiri, tentu dia akan malu melakukan sesuatu yang tidak terpuji terhadap orang lain. Karena itu, malu kepada Allah, malu kepada dirinya sendiri, dan malu kepada orang lain adalah merupakan bentuk-bentuk malu. Tapi sumbernya adalah, yang utamanya sumbernya adalah malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini bersumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Qulna, kata para sahabat. Kemudian kami mengatakan, "Inna lanastahyi minallah ya Rasulullah." Sungguh kami ya Rasulullah malu kepada Allah. Walhamdulillah, kata para sahabat.
Qal laisa dzak, bukan seperti itu. Rasulullah mengatakan mungkin sahabat mengartikannya salah. Kemudian selanjutnya Rasulullah mengatakan walakinnal istihya minallahi haqqal haya, ya. Akan tetapi malu kepada Allah dengan benar, Rasulullah mengatakan antahfaz ar-ra'sa wa ma wa'a, yaitu kamu menjaga ar-ra's, kepala, wa ma wa'a, dan anggota badan yang mengitari kepala itu, wal batna wa ma hawa, dan kamu menjaga perut dan apa yang dorongan dari dalam perut itu, wa tadhkur al-mauta wal baliyah, dan kamu mengingat itu kematian dan mengingat musibah, bencana. Wa man aradal akhirah, Rasulullah mengatakan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, taraka zinatal hayah ad-dunya, tinggalkanlah gemerlapan kehidupan dunia ini, wa atharal akhirah, dan lebih mengutamakan akhirat, alal ula, daripada kehidupan dunia ini. Faman fa'ala dzalik, Rasulullah mengatakan barang siapa yang melakukan hal itu, faqad istahya minallahi haqqal haya, maka dia berarti telah malu kepada Allah dengan benar. Jadi yang dimaksud di dalam malu kepada Allah di sini adalah pertama, menjaga kepala kita dan anggota badan yang mengitari kepala kita. Ya. Ulama memberikan analisis apa anggota badan yang mengitari kepala kita: mata, mulut, telinga. Mungkin adalah sikap berpikir. Jaga mata kita dari melihat hal-hal yang tidak terpuji. Yang sesungguhnya mata itu adalah diberikan kepada kita untuk melihat hal-hal yang dapat menumbuhkan keimanan, yang dapat menumbuhkan akhlak mulia dalam dirinya. Tetapi kadang-kadang orang diberi matanya untuk hal-hal yang tidak terpuji. Menjaga telinga agar telinganya mendengar untayan ayat-ayat Al-Quran, mendengar hal-hal yang positif yang dapat meningkatkan kualitas keimanan dan akhlak pada dirinya. Tapi kadang-kadang manusia sebaliknya mempunyai telinga untuk mendengar entah yang macam-macam yang dapat menumbuhkan kerusakan. Juga mata, diberi mata, diberi telinga tadi, dan juga mulut. Seharusnya kita berkata dengan qaulan karim, kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut, kata-kata yang sopan, kata-kata yang dapat menumbuhkan semangat keimanan dan akhlak yang terpuji. Tapi kadang-kadang kita lihat orang mempunyai mulut entah apa-apa, dia memberikan statement yang dapat menggoncangkan kehidupan ini. Nah, ini kadang-kadang kita lihat, jaga itu kepala, jaga itu anggota kepala, termasuk adalah mindset, yaitu cara berpikir orang. Kadang-kadang orang mengedepankan suudzon saja kepada manusia, buruk sangka saja kepada manusia, padahal kita disuruh untuk berbaik sangka, tapi tentu dengan sikap hati-hati. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah tadi disuruh agar kita ini menjaga perut kita dari dorongan yang ada dari dalam perut itu. Apa itu dorongan? Pertama adalah nafsu seks.
hawa nafsu. Jangan sampai kita ini dikuasai oleh hawa nafsu. Al-Quran mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tidak tahu itu ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Artinya dia selalu diperbudak oleh hawa nafsunya, karena dia mengikuti terus hawa nafsunya yang dapat menyebabkan dia terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Jaga itu. Yang kedua adalah sifat serakah. Serakah. Nggak peduli dia harta siapa, nggak peduli dia milik siapa. Karena sifat serakah, maka diambilnya tanpa kebenaran, sehingga dia mengambil harta dengan secara zalim. Berapa banyak? Kalau orang sudah punya sifat serakah, maka dia akan punya sifat ujub. Dia merasa dirinya besar. Orang bilang gede rasa. Kalau orang merasa dirinya paling cantik, akhirnya nanti dia sombong. Kalau dia merasa dirinya paling pintar, dia nanti juga sombong. Kalau merasa dirinya paling kaya, akan sombong dia. Apabila merasa dirinya paling punya kekuasaan, berbuat apa saja yang dia inginkan, terjangkit dalam dirinya sifat sombong. Karena itu jaga itu al-batn, yaitu perut dari dorongan-dorongan hawa nafsu, dorongan seks. Kemudian jaga itu perut dari keserakahan dalam hidup ini. Kemudian Rasulullah mengingatkan agar supaya kita mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia ini. Tapi bukan berarti bahwa kita ini meninggalkan dunia, tidak seperti itu. Sebagai seorang muslim, kita harus hidup balance, hidup seimbang, seimbang dunianya, seimbang akhiratnya, seimbang jasmaniahnya, seimbang rohaninya. Sebagai seorang Islam harus balance. Ada orang yang selalu memperhatikan jasmaniahnya, lupa memperhatikan rohaniahnya. Ada orang yang selalu memperhatikan rohaniahnya saja, lupa kepada jasmaniahnya. Ada orang yang mengejar kehidupan dunianya saja, lupa dengan akhiratnya. Begitu sebaliknya. Karena itu kita seimbang. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk hidup seimbang ini. Dan doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat hadis, karena aktsaru du'ai Rasulullah SAW, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa keseimbangan di dalam hidup ini. Kemudian ditutup dalam hadis ini, wa man fa'ala dzalik, barang siapa yang melakukan hal itu, faqad istahya minallahi haqqal haya, maka dia berarti telah malu kepada Allah dengan benar. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Apa hubungannya malu dan iman? Rasulullah di dalam sebuah sabdanya mengatakan, al-haya wal iman karena jami'an. Malu dan iman adalah dua sahabat yang bertemu. Wa idza rafa'a ahaduhuma rafa'al akhar. Kalau satu hilang, maka yang lain pun akan hilang. Kalau sifat malu itu hilang dari manusia, hilang dari dalam diri manusia, orang itu imannya juga hilang.
Dan apabila imannya hilang, maka juga orang itu tidak ada lagi sifat malu di dalam dirinya. Sidang jamaah rahimakumullah, apa akibatnya apabila malu itu hilang di dalam diri seseorang? Rasa malu berfungsi sebagai mengontrol dan mengendalikan seseorang dari segala sikap dan perbuatan yang dilarang oleh agama. Jadi kalau punya sifat malu, malu itu sebagai pengontrol dia. Mengontrol apa? Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Tanpa kontrol rasa malu, seseorang akan bebas melakukan apa saja yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Kalau sudah tidak ada malu lagi, maka dia akan melakukan apa saja karena tidak ada yang mengontrol terhadap dirinya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Sesungguhnya dari apa yang didapati oleh manusia min kalamin nubuwah al-ula, dari pembicaraan kenabian yang pertama adalah idza lam tastahi, kalau kamu tidak malu fasna ma syi'ta, maka berbuatlah sekehendak hatimu kalau kamu tidak malu. Apa realitas di dalam kehidupan ini apabila hilang sifat malunya? Ada orang yang tidak malu membuat kwitansi fiktif. Kok nggak malu ya? Pernah suatu hari ketika kami masih muda disuruh untuk memfotokopi sekian ratus, karena untuk seminar waktu itu belum ada alat-alat yang canggih. Setelah kami datang, berapa semuanya? Mana kwitansinya? Dia jawab, ya nunggu bapak lah. Kenapa harus menunggu? Ya berapa jumlahnya? Hitung saja. Enggak Pak, biasanya orang nggak seperti itu. Jadi gimana? Ya tunggulah. Ya deal dengan mereka, dengan bapak. Bapak mau nulis berapa? Waduh, saksikan ya, saya bilang. Sekian lembar kali sekian, harganya sekian. Oke ya. Jadi setelah tahu begitu, ternyata orang bisa untuk membuat kwitansi fiktif. Enggak malu dia. Berapa banyak keuangan negara, berapa banyak keuangan suatu lembaga hilang dengan orang yang tidak punya sifat malu seperti itu. Kenapa mereka melakukan begitu? Enggak ada sifat malu lagi. Tidak malu seseorang pegawai meminta uang pelicin. Udah memang tugasnya. Tapi kalau nggak diberi pelicin, nggak dikerjakan. Nggak malu dia. Ya. Tidak malu seorang suami membohongi istrinya. Nggak malu dia. Tidak malu seorang istri melawan suami, mengata-ngatain dengan kata-kata yang kotor. Nggak malu. Seorang bapak tidak malu, tidak mengarahkan pendidikan anak-anaknya ke dalam pendidikan yang baik, ke pendidikan yang Islam. Masih banyak beberapa hal-hal lain. Bahkan wallahu a'lam, kadang-kadang kita lihat apakah betul apakah tidak. Sekarang di Amerika saya lihat di YouTube ada pesta seks telanjang. Ya Allah, ya Tuhan, bagaimana orang melakukan itu? Hilang sifat malunya. Kalau sudah hilang sifat malunya, kalbahaim, mereka itu seperti binatang.
balhum adal, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang. Karena apa? Karena tidak ada lagi sifat malu. Bagaimana duduk mereka pesta telanjang? Ya Allah, kok bisa begitu? Karena itu hilangnya sifat malu adalah awal daripada kehancuran dan kebinasaan. Jadi orang kalau sudah tidak lagi punya sifat malu, inilah awal dari kehancuran, awal daripada kebinasaan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla idza arada an yuhlika 'abdan naza'a minhul haya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala kalau menginginkan seseorang itu rusak, maka naza'a minhul haya, dilepas dia sifat malu dalam dirinya. Fa idza nuzi'a minhul haya lam talqahu illa muqitan mumqatan. Dan apabila sudah sifat malu tidak ada di dalam dirinya, maka kamu akan dapati dia orang yang dimaki dan memaki, dibenci dan membenci. Ya. Fa idza lam talqahu illa muqitan mumqatan nuzi'at minhul amanah. Kalau sudah dia itu dibenci dan membenci, maka akan dilepas dia sifat yaitu amanah, tidak ada amanat lagi. Fa idza nuzi'at minhul amanah, apabila itu dilepas sifat amanah yang ada di dalam dirinya, lam talqahu illa khainan makhunan, maka kamu dapati dia seorang yang berkhianat dan dikhianati. Fa idza lam talqahu illa khainan makhunan nuzi'at minhur rahmah. Kalau kamu dapati dia orang yang khianat dan dikhianati, maka nuzi'at minhur rahmah, rahmat pun akan hilang dari dalam dirinya, nggak ada lagi sifat kasih sayang. Fa idza nuzi'at minhur rahmah lam talqahu illa rajiman mul'inan. Apabila rahmat itu tanggal dari dalam dirinya, lam talqahu, kamu tidak akan mendapati dia kecuali rajiman, orang yang terkutuk, mul'inan, dan orang yang mengutuk. Fa idza lam tahqu illa rajiman mul'inan nuzi'at minhu ribqatul Islam. Apabila kamu tidak mendapatinya dia kecuali orang yang terkutuk dan mengutuk, nuzi'at minhu ribqatul Islam, maka akan tanggal itu keislaman yang ada di dalam diri. Diingatkan oleh Rasulullah SAW, maka malu, amanat, rahmat, dan Islam, 4 hal ya yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Karena itu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin rahimakumullah, budayakan dalam diri kita sifat malu yang benar. Karena sifat malu akan membangkitkan kita kepada kejujuran, kepada kebahagiaan di dalam mengarungi hidup ini. Jangan ikuti orang-orang yang sudah tanggal sifat malunya, sehingga mereka melakukan apa saja mengikuti hawa nafsunya. Kalau sudah seperti itu, Rasulullah memberikan isyarat tadi, itulah awal kebinasaan, awal kehancuran. Siapapun dia, mungkin adalah seseorang, mungkin adalah atau masyarakat, mungkin juga adalah suatu kelompok. Apabila sudah hilang itu sifat malu, akan menjadi awal
kebinasaan dan awal daripada kehancuran. Karena itu Bapak-bapak Ibu, inilah pada pagi hari ini mudah-mudahan kita mempunyai sifat malu ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.